Yang paling berkesan sih banyak ya. Iya. Yang pasti kekeluargaannya. Karena yang paling bukan berarti yang lain gak merangkul ya, tapi yang aku rasain di DA5 tuh mereka merangkul banget. Menurut lo apa nih pencapaian apa lagi yang pengen lo capai di karir bermusik seorang Afan? Pengen Banyak, apa lagi? nggak tahu sih. Banyak. Aku sih tipe orang yang kayak nggak terlalu mikirin ke depannya, jalanin aja apa yang kita dapat nih yang di depan yang ditawarin, kita ambil aja, kita gas. Oke. Walaupun kita nggak bisa, kita masih bisa belajar. Oke. Tapi memang selain menjalani apa yang ditawarin lain, tapi lo kepikiran nggak misalnya, oke nih di umur sekian pengen bikin album? Oh udah ini ya? Oh kayak visioner. List visionernya kayak gimana? Enggak. Enggak. Aku nggak suka kayak gitu. Oh jadi lebih ke enjoy. Lebih ke enjoy aja, karena sebenarnya yang namanya penyanyi, kalau misalnya penyanyinya nggak bisa enjoy sama kerjaannya sendiri, pasti feelnya nggak ada. Oh oke. Jadi mending lo menjalani dengan enjoy daripada nge-push diri sendiri. Betul. Oh begitu ya sih, daripada kayak menargetin ya. Nargetin pokoknya harus kayak gini. Ntar kalau misalnya targetnya nggak sesuai, stres. Tidak. Nggak gitu. Iya. Lucu sih. Udah ditawarin itu nggak host itu? Alhamdulillah udah. Iya kan ya? Belajar. Iya. Pasti nih udah makin banyak aja nih kesibukannya. Jangan dong. Nanti tawarin siaran ya kan, lumayan. Boleh. Oke, seru banget ngobrol sama Afan, Sobat RDI. Habis ini kita sama-sama mendengarkan lagu Kepalsuanmu. Buat kamu jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Afan. Tinggal dicari aja DA spasi Afan ya. DA_5_ Afan. Oke. DA5 ya. Yang paling berkesan di DA5 apa? Afan? Yang paling berkesan. Kok masih banyak yang komen nih. Enggak, yang paling berkesan sih banyak ya. Yeah. Yang pasti kekeluargaannya. Karena yang paling bukan berarti yang lain gak merangkul ya, tapi yang aku rasain di DA5 tuh mereka merangkul banget. Okay. Kita emang merangkul banget sih. Jadi saling support lah ya. Betul. Oke. Jadi memang kompetisi juga membentuk karakter seorang Afan. Ya. Akhirnya kayak ya makin kuat juga, kuat mental, dikomentarin orang, dikomentarin juri, wah cuek aja lah ya. Yang penting lu ngelakuin yang terbaik. Betul. Asik. Buat Sobat RDI, habis ini bakal ada Indo banget bareng sama Aina Tita. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya Van ya. Ya, aman, tidak ada. Insyaallah. Insyaallah tidak ada ya. Karena memang kesempurnaan hanya milik Andra and the Backbone ya. Sempurna ya? Iya. Benar. Agak bingung tapi benar. Kesempurnaan milik Andra and the Backbone, dan kesalahan kita manusia biasa memang kita punya salah dan dosa. Oke. Mungkin pengajian kita hari ini itu. Pengajian. Perdamaian. Seru ngobrol sama Afan ya. Buat Sobat RDI, kita mau sama-sama mendengarkan lagu Kepalsuanmu. Yeah. Jangan lupa dengerin juga lagu Kepalsuanmu di request di Radio RDI, dan juga boleh cek di YouTube-nya 3D Entertainment ya. Betul, 3D Entertainment. Oke, dan apa tuh Afan Family ya? Iya, Afan. Banyak AAFO cari aja. Afan Family Official. Sebutkan satu kata misalnya cinta, sini kata apa? Sini sebutkan satu chord G misalnya. Udah jadi lagu. Itu mana susah ya? Susah banget itu. Aku nggak bisa tuh kayak bikin lagu-lagu spontan gitu. Tapi mungkin akan ada masanya sih. Itu kan kayak learning dulu ya, learning ya. Betul. Tapi ketika seorang penyanyi bisa nyiptain lagu, ada kepuasan tersendiri nggak sih? Karena biasanya nyiptain nyanyiin lagu orang kan gitu. Itu dia. Kita sebagai penyanyi itu pasti ada kepuasan sendiri kalau misalnya lagu ciptaan sendiri kita nyanyiin. Iya. Dan suka nama orang apalagi disukain sama fans kita kan, itu kita seneng banget. Karena kalau kita nyanyi lagu ciptaan orang, belum tentu kita cocok. Harus nyesuaiin. Dan dari cipta lagunya juga mungkin akan nyesuaiin sama kita kan. Tapi belum tentu 100% akurat sama kita kan. Jadi akhirnya kalau misalnya kita bikin lagu nih, kita nyanyiin ciptaan kita sendiri, itu pasti ada rasa senangnya. Senang tadi, lebih nyaman tadi ya. Lebih nyaman banget. Iya. Oke. Dan tadi kan karena kita sengaja muterin lagu TNC, ternyata Afan itu lagi seru banget, lagi update banget sama lagu-lagu hibut ya. Betul ternyata ya. Aku ngikutin banget dari awal lagu hibut lagu TNC. Kenapa lu ngerasa relate sama lagu-lagu hibut yang sekarang nih? Lebih kekinian aja sih. Kekinian. Iya, karena kan mungkin bisa dibilang
anak-anak muda zaman sekarang tuh pasti dengerin hip hop, Iya. bukan dangdut kan. Iya. Jadi aku lebih pengen mengerti mendalami soal hip hop nih apa sih sebenarnya, lagunya apa sih, komposisinya gitu. Dan itu gini ya, misalnya kan lo tuh cukup banyak genre lah yang kulitnya, yang lagu cinta itu kan lebih dance, lebih ngebeat, terus kalau misalnya lagi perform di TV itu kan banyak juga yang lagu-lagu Indonesia yang klasik ya kan ya. Terus sekarang juga pengen ngulik si hidup ini gitu kan. Itu lo merasa nggak kayak misalnya takut ini terlalu banyak yang gue kuasai atau sebenarnya lu anak itu eksploratif gitu. Emang ada orang yang merasa kayak gitu? Ya kan mungkin ada yang nyaman dengan satu genre doang misalnya. Oh mungkin. Tapi aku gak takut sih. Justru aku takut kalau misalnya aku cuma menguasai satu genre doang. Sama pengennya explore kan. Gimana ya, jadi aku gak jadi ngomongin. Ya tapi pengen lah sebagai penyanyi kan. Yang namanya penyanyi kan kita gak harus satu genre doang. Yes. Kita harus mengeksplor apa yang kita gak bisa, kita harus pelajari. Itu yang pengen aku lakuin. Oke. Dan kalau ngomongin soal genre, pernah gak ketika lu kan nih kita tahu backgroundnya dari umur 6 tahun ya, terus ikut kompetisi juga dangdut. Di keluarga juga dibesarkan oleh seorang Anka Di yang dangdut. Nah tapi lu nyobain nih nyanyi lagu pop terus nanti pengen dirilis atau itu pernah kepikiran kayak gitu nggak? Pernah. Terus udah. Oh cinta? Itu pop juga sebenarnya. Itu pop. Iya sih lebih. Ini apa sih, dangdut progresif gak sih? Pop ya. Cuma yang nyanyinya dangdut ya. Jadi kesannya dangdut. Suka-suka sebenarnya juga ini ya. Suka-suka sebenarnya enggak dangdut, itu dia pop. Iya. Ada satu lagi juga mau bilang apa, itu lebih slow. Oh ya, mau bilang apa? Iya. Itu. Tahu Om, bener Om. Kenapa tuh? Nonton Magic 5, nonton. Iya, gitu. Enak. Iya. Gue video anak gue nanti bisa nih. Boleh. Awalnya pengen gue ajak semuanya si anak gue kesini. Kenapa nggak diajak? Cuman karena hari Senin itu nanti setelah kita ngobrol, gue ada meeting gitu ceritanya. Kayak sibuk ya. Ini so sibuk sih. Tapi itu memang ngomong soal anak, si Alvan ini akhirnya lu dapet fans itu banyak kan bocil ya. Betul, bocil kan. Ini seperti sesuai yang lu harapkan atau sebenarnya kayak ya lu nggak apa-apa, seneng-seneng aja gitu, banyak anak kecil yang suka gitu. Sebenarnya yang namanya kita dapat fans, kita nggak harus mengharapkan fans bocil, fans apa sih. Ya bersyukur masih ada yang suka sama karya aku, suka sama apa yang aku lakuin. Nggak harus orang dewasa, nggak apa-apa, nggak harus bocil juga nggak apa-apa. Oke. Jadi semua kalangan lu sangat bersyukur. Betul.